Halo guys, selamat malam, selamat datang di podcast Good Listener. Bersama gue Wisnu. Dan gue Bram. Di podcast ini kita bakal membahas cerita dan curhatan dari teman-teman kita. Dan kita akan bahas tentang cinta pertama salah seorang teman kita bernama Nino. Dan untuk teman-teman yang mau curhat atau cerita tentang masalah hubungan atau kisah cinta kalian, bisa langsung DM ke IG kita di @brams17 atau di @limway28. Oke guys, kita langsung aja dengerin episode pertama dari podcast Good Listener dengan judul Cinta Pertama. Gua Nino, dan inilah kisah cinta gua. Cerita ini berawal dari gua masuk SMA. Saat itu, dunia gua belum mengenal apa itu cinta. Menghabiskan waktu hanya untuk bermain game dan teman-teman. Sampai suatu saat event tahunan itu tiba. Dan gue diajak ikut kegiatan dalam organisasi. Nggak ada terlintas sedikit pun untuk merasakan apa yang namanya jatuh cinta. Dalam kegiatan dance tersebut, gue dipasangkan dengan seorang gadis yang bernama Kania. Dan ya, gadis itulah yang menjadi cinta pertama gue. Setelah event tahunan selesai, gue memberanikan diri untuk mendekati dia. Setelah mencari info dan mencari sifat-sifatnya dia, tentang dia, dan yang cukup menyentuh, dia berasal dari keluarga yang tidak lengkap dan dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ayah. Meskipun saat ini dia memiliki ayah tiri sih. Dari situ gue bertekad untuk bisa jadi cowok yang baik dan bisa bahagiin dia. Waktu ke waktu mulai terasa gejolak-gejolak antara gue dan dia. Hingga akhirnya setelah 6 bulan gue PDKT, dengan konyolnya gue nembak dia waktu kita berdua makan es krim. Dan pada akhirnya gue resmi jadian dengan Kania. Ketika itu dunia terasa sangat indah. Kita berdua saling merajut kasih. Dari pergi ke sekolah bareng, makan siang bareng, pulang sekolah bareng, dan sampai beribadah pun bareng. Ya, pokoknya serba berdua aja. Lalu, bulan ke bulan, mulailah ada pertengkaran kecil. Dari masalah cemburu, sampai larang-larangan. Ya, namanya juga cinta pertama kan. Gue gak tahu apa-apa waktu itu. Terus, dia paling gak suka kalau gue cemburu berat, karena itu bikin dia gak nyaman. Dan lebih salahnya lagi, gue memiliki emosi yang meledak-ledak. Jadi kalau kita berantem, itu udah pasti emosinya meledak-ledak sampai ngeluarin kata-kata yang seharusnya gue gak keluarin sih waktu itu. Lalu karena terus-menerus bertengkar, gue mencoba mencari jawaban dan gue minta nasihat sama senior yang ada di organisasi. Kala itu senior itu yang gue anggap sebagai kakak pembimbing yang baik sih. Tapi setelah gue cerita soal hubungan gue dengan Kania gimana, yang ada gue dan Kania malah makin merenggang, jauh. Perlahan tapi pasti Kania pun berubah. Hingga akhirnya gue dan Kania mulai menjauh dan sulit berkomunikasi. Lalu gue dikasih tahu sama teman gue kalau ternyata Kania curhat ke senior gue, senior yang sama
dimana gue juga curhat. Awalnya gue gak curiga mereka ada hubungan spesial, karena kakak senior gue itu udah berkeluarga, udah punya anak juga. Masa sih dia ngembat anak SMA juga gitu kan. Tapi hubungan gue dan Kania udah di ujung tanduk, dan akhirnya dia memutuskan gue tepat di hari anniversary kita. Ironis bukan? Dan dari sini gue mulai menggoreskan luka di hati gue. Setelah gue putus, gue lihat Kania dan senior gue itu malah makin deket, kemana-mana bareng, diantar jemput ke sekolah, dikasih hadiah. Pokoknya udah kelihatan kayak orang pacaran aja. Satu sisi gue nyesek sih, lihat cewek gue yang dulu gue sayang sekarang malah jadi cem-ceman dari om-om hidung belang. Tapi satu sisi gue ngerasa kasihan juga ngelihat dia dipermainkan dan diperalat kayak gitu. Lalu gue coba menjadi seorang penyelamat pada waktu itu. Tapi ketika gue berusaha meyakinkan kalau senior gue itu gak baik, yang ada Kania malah tambah kesel ke gue, tambah benci dan gak mau denger apa-apa dari gue. Yang gue rasain waktu itu bener-bener hancur sih. Hancur banget, kayak gak ada harapan lagi gue hidup. Ngelihat orang yang gue sayangin dan gue cintai, yang harusnya gue jaga baik-baik, tapi malah jadi korban om-om. Akhirnya setelah itu gue pergi mengasingkan diri dan menjauh dari lingkungan tersebut. Meskipun rasa sayang gue sama Kania tetap masih ada. Oke, terima kasih untuk Nino yang udah mengirimkan kisah cintanya ke Good Listener. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai si Kania. Menurut gua, si Kania tuh orangnya termasuk cewek yang polos ya. Dilihat dari ceritanya si Nino, si Kania tuh gampang terpengaruh oleh seniornya si Nino. Tapi bro, kayaknya sih bukan karena dia polos juga. Soalnya ngelihat dari keluarganya dia, Kania itu kan dia tumbuh di keluarga yang gak lengkap ya. Especially di peran ayahnya tuh dia masih kurang kan. Jadi dia tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Terus pada saat ketemu sama seniornya Nino nih, mungkin ngerasain apa yang namanya kasih sayang seorang ayah. Makanya dia bisa lebih nurut ke seniornya si Nino ini. Kayaknya sih ada kecenderungan ke sana kalau kata gua. Iya sih ya. Ya benar juga sih dari yang lo bilangin ya. Karena faktor dari ketidakadaannya sosok seorang ayah ya. Jadi mencari penggantinya gitu istilahnya. Iya, kan kalau misalkan di masa-masa remaja tuh kadang kita mencari jati diri juga kan. Iya sih. Terus kadang juga waktu zaman-zaman SMA tuh kalau di rumah kita tuh nggak dapat kasih sayang, kita bakal nyari kasih sayangnya di luar rumah kan. Benar. Nah terus yang uniknya lagi nih, kalau yang gue lihat tindakan si Nino nih. Kalau zaman sekarang kan, kalau kita mau deketin cewek nih, ketika kita ada kesempatan untuk bisa terus deket sama itu cewek, otomatis bakal digas kan sama kita. Biasanya anak-anak zaman sekarang. Zaman sekarang kan. Tapi si Nino ini enggak. Justru dia ngedeketin si Kania ini setelah event itu beres. Berarti kan
event itu kan sebenarnya bisa buat ajang PDKT sebenarnya, tapi dia nggak lakuin itu. Tapi dia lakuinnya setelah eventnya beres. Mungkin waktunya kurang tepat kali bro. Kurang tepat dari mana, bro? Dia kan berpasangan sama si Kania. Oh, iya. Otomatis kan dia udah bisa physical touch Oh, juga iya sih. gitu kan, Iya, bisa benar-benar. bisa canda tawa juga gitu kan waktu lagi latihan atau gimana. Mungkin si ceweknya belum ada rasa-rasa kali, jadi belum 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 apa ya, belum siap Belum ada rasa-rasa. mungkin. Jadi si apa, si Ninonya itu belum siap menyatakan apa ya, perasaan gitu. Ya kali langsung menyatakan perasaan, nggak gitu juga, bro. Iya sih ya. Maksudnya kan si Nino tuh nggak ngambil kesempatan buat berusaha ngedeketin waktu ada kebersamaan itulah. Oh, Maksudnya tuh dia malah memilih setelah apa sih namanya? Setelah event beres kan otomatis dia udah masing-masing sendiri kan. Udah kembali ke aktivitasnya masing-masing. Dia malah baru ngedeketin. Itu yang lucunya tuh. oh. Dan dia butuh waktu 6 bulan. Kalau anak-anak zaman sekarang kan paling berapa bulan, sebulan, 3 bulan udah langsung nembak gitu Iya, kan. putusnya juga cepat ya bro. Iya. Canda. Itu aduh, PDKT 3 bulan gitu kan, pacaran sebulan atau enggak pacaran 2 minggu, besoknya udah putus gitu kan. Iya, anak zaman sekarang ya. Astaga. Nggak ada komitmennya banget gitu kan. Iya sih ya, benar. Nah, terus kita lihat di kondisi dia setelah jadian nih. Terlepas tadi ada yang lucu sih, dia nembak waktu makan es krim. Unik ya. Mungkin anak zaman waktu itu emang nembaknya kayak gitu bro. Nggak tahu juga sih gua. Iya. Tapi kalau di zaman sekarang kan dia anak-anak tuh pasti bawa bunga lah atau sesuatu yang romantis atau apa buat nembak gitu kan. Iya, benar sih. Tapi bagusnya Nino ini dia nembak dengan cara ngomong langsung, nggak lewat Cep. chat. Kalau zaman sekarang kan you know lah, Iya sih. cowok-cowok zaman sekarang yang masih ini sih Mungkin mentalnya belum kuat kali bro, buat menyatakan perasaan di depan. masih gemetaran. Jangan kan ngomong, tangannya juga gemeteran. Iya, udah keringat dingin duluan. Taunya salah ngomong gitu. Jadi nggak tersampaikan. Kasihan juga. Nah, terus gimana nih kondisi Nih, setelah jadian tadi? kondisinya tuh setelah jadian dia kayak apa ya, bener-bener newbie sih. Mereka berdua bener-bener newbie. Maksudnya newbie tuh jadi sama-sama pengalaman pertama untuk pacaran gitu kan. Dan kayaknya yang gua lihat sih si Nino sama si Kania tuh mereka pacaran, tapi setelah jadian tuh mereka belum tahu nih arahnya mau kemana nih. Masih simpang siur, nggak tahu jelas kemananya kan. Belum tahu arah gitu kali. Mereka cuma tahu menghabiskan waktu bersama doang gitu kan. Iya. Masa-masa indah gitu. Iya, tapi dalam memelihara hubungannya kayaknya agak kurang sih. Kurang pengalaman. Mungkin gara-gara ya tadi tuh ya cinta pertamanya kali ya. Jadi belum punya pengalaman tentang kisah cintanya mereka itu buat kedepannya kayak gimana kan belum tahu. Dan lucunya mereka masih SMA juga sih. Iya sih. Cuman ya anak-anak sekarang SMP juga udah ada yang pacaran bro. Gila, SMP dong. Bener kan? Ada kan? Ada sih yang sampai aduh WhatsApp-nya juga ayah bunda lagi. Udah Kacau nggak usah aja. ngomong gua. Oke, terus yang gue lihat waktu si Nino berantem nih, mulai berada cekcok berantem sama si Kania nih. Itu yang gue pikir dia benar-benar bingung sih kalau gue lihat kondisinya. Dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya, nggak tahu harus gimana, terus malahan memperparah hubungan dia. Makanya langsung meregang perlahan-lahan kan dia. Tadi tuh masalahnya apa sih bro? Yang lo tangkap? Yang tadi tuh kan ada 3 tuh kalau nggak salah ya. Yang gue denger tuh. Yang pertama masalah cemburuan kan. Yang kedua jadi ngerembet ke masalah ngelarang ini itu. Biasanya kan kalau cewek cowok nih cemburuan atau apa.
kamu kenapa sih bisa deket mulu sama cewek ini atau deket mulu sama cowok ini. Padahal nggak ada hubungan apa-apa gitu. Padahal cuman emang lagi apa ya namanya, posisinya tuh waktu itu emang lagi di pelajaran atau apa gitu, terus emang lagi kelompok lah atau lagi interaksi sama temennya gitu kan. Jadinya ngelarang ini itu, nggak boleh deket sana sini gitu kan. Merasa memiliki kali ya. Masih gimana ya, Awal. belum bisa ngendaliin perasaannya sendiri sih, si Nino sama si Kania tuh. Maklum sih kan apa, cinta pertama kali ya. Belum Ya tadi iya kan sih, balik lagi nggak, kan nggak. tadi belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman sih. Jadinya ya Ya itu kayaknya kan. kayak egois gitu ya kali ya. Maksudnya. Egoisnya masih kuat dua-duanya tuh. Terus kan setelah banyak cekcok gimana kan, terus mereka malah jadi emosian. Maksudnya emosian di sini kan, kalau kita hubungan nih masih apa ya namanya tuh, harus nurunin ego kan kalau misalkan kita pengen hubungannya langgeng kan. Iya. Nah ini yang Saling mengalah kali ya. tapi yang gue lihat di sini dua-duanya malah saling ngotot nih. Yang satu sama emosi meledak, yang satu lagi ngikutin, nyamain tuh emosinya meledak. Api Jadi sama api udah. iya, pas ketemu emosi sama emosi, nah itu tuh udah rawan tuh, soalnya udah nggak bisa ngendaliin tutur kata kita atau sikap Yes, ya. kita, itu bisa nyakitin pasangan kita sih. Intinya udah nggak bisa ngendaliin diri sendiri ya. Itu terus gara-gara itu kan berlarut-larut, nggak beres-beres, jadi regang kan, jadi ya nggak terlalu, bukan harmonis ya, jadi makin jauh sih perlahan. Mengarah ke putus kali ya. Malah putus. Cuman bagusnya si Nino tuh dia sadar diri kalau dia nggak bisa ngadepinnya. Terus dia cerita ke seniornya. Sampai situ sebenarnya udah bagus. Tapi ternyata seniornya seperti itu kan. Malah ngembat si Kania kan. Lucunya tuh di situ tuh. Asik ya. Gue nggak habis pikir juga sih ya seorang senior yang bisa dibilang dituakan gitu ya. Malah Yang mengambil harus kesempatan ya. yang harusnya ngebimbing gitu kan, biar mereka bisa apa ya namanya, saling memperbaiki, Iya. saling ngebina gitu. Hubungannya biar membaik lagi lah. Heeh. Tapi ya itu gue nggak habis pikir juga ya. Maksudnya udah punya keluarga. Heeh. Emang masih gitu ya. Ngincer Tapi- yang daun muda gitu. Nggak tahu sih, mungkin emang dia fetisnya gitu, gue juga nggak tahu ya. Mungkin. Udah kita jangan merosting orangnya bro. Iya. Kasihan sih, udah dah. Iya, terus setelah dia curhat kan ke seniornya, hubungan mereka kan malah jadi ngejauh tuh. Ya itu ngejauh ya gara-gara si seniornya juga kayaknya bukannya memperbaiki supaya mereka hubungannya lebih baik, tapi bikin si Kania tuh malah mikir kalau si Nino tuh bukan cowok yang baik buat dia. Jadi kayak yang dinasehatin malah jadi kayak menjelekan gitu kali. Iya, agak-agak ke arah sana sih. Oh, Jadinya tuh mungkin, tapi dengan penyampaian yang ya senior, penyampaiannya udah lebih bagus lah. harusnya. Nggak akan ketahuan itu ngarah ke sana sih kalau kata Iya gua. sih. Kalau zaman-zamannya SMA gitu kan masih polos gitu kan. Gampang itu ya di apa ya? Diarahkan lah ya. Iya, gampang-gampang ini sih. Bukan diarahkan sih, lebih Apa? tepatnya gampang dibodohin sih. itu Jadi- itu apa ya? Kasarnya ya. Iya, kasarnya gitu kan. Jadi kalau anak SMA tuh kalau misalkan ketemu sama seniornya nih, yang dianggap dia baik ya sama si anak SMA itu, terus sama seniornya bilang, lu ini deh, lompat aja tuh ke kolam tuh, diturutin tuh bisa. Kalau misalkan si anak SMA-nya respect. Ntar lu di somasi lu sama anak SMA lu. Oh iya ya, gue Jangan nyebut anak gitu, SMA. jangan gitu. Ya udah, anak-anak remaja ya.
Lu somasi ya, mana remaja ntar. Astaga, salah lagi gue diri somasi ntar ya. Ntar diundang lu ke Deddy Corbuzier somasi. Nggak gitu loh, nggak gitu dong. Oke, lanjut. Dicepuin mulu gue. Oke, terus sekarang kita masuk ke kondisi setelah mereka putus ya. Tapi sayang, sedih banget sih, bentar. Mereka putus setelah 1 tahun anniversary, putus langsung. Sedih sih. Bukan hadiah terindah ya itu ya. Hadiah apa ya? Luka terindah mungkin. bisa. Iya, luka terindah mungkin. Buat si Nino ya? Buat si Nino. Kasihan sih. Cinta pertama, anniversary dikasih gitu. Aduh, Iya, sedih banget tuh si Nino. ditikung lagi sama ditikung sama senior, guys. Ya udahlah. Kayak elit nih cuy. Terus ini bagusnya si Nino tuh meskipun dia udah disakitin nih, dia masih mau mencoba berbuat baik. Ini bagus banget nih. Kalau anak zaman sekarang tuh rata-rata kalau disakitin ya dia malah dendam, terus pengen balas dendam kan. Udahlah masa bodoh gitu ya. Ada juga yang masa bodoh. Kalau yang masa bodoh is okay sih, itu nggak impact apa-apa. Yang parah tuh kalau dia sampai dendam. Oh iya. Dendam terus pengen ngebales tuh rasa sakitnya. Itu yang bahaya. Iya sih ya. Ya biasanya kalau ya anak remaja gitu sih ya. Kan belum bisa kontrol emosinya dengan benar, belum tahu mana yang benar-benar baik, mana yang gak baik gitu kan. Terus si Ninon tuh masih berusaha buat menyadarkan si Kania. Iya. Nah itu setelah putus si Kania kan jadi makin dekat sama si senior itu ya. Iya, sama si senior itu kan. Kemana-mana bareng lagi. Tapi Tadi dikasih apa pas ke sekolah? iya dikasih hadiah katanya kan ya. Iya sih. Ya tapi sekelas anak SMA dikasih perhatian lebih pasti ya. Iya gampang Lama-lama luntur nempel juga sih. Gampang nempel sih. Iya lama-lama lu apa hatinya. Gampang nempel sih. Si senior ini punya privilege, pengalaman dan materi sih kayaknya ya. Udah kalah Yang gua sih, lihat. Udah kalah sih si Nino sih. Udah Ya, kalah. sorry aja Nino ya, mungkin emang sulit ya lawannya Nino. Susah sih, saingannya lu tuh udah setara om gadun sih kayaknya. Gue gak ngerti sih. Gadun. Udah susah sih ngelawannya. Cuman nice try banget sih yang gue lihat. Dia masih berusaha untuk ini, tapi endingnya ya tetap nggak bisa ngapa-ngapain sih. Mungkin udah jalannya si Nino kayak gitu kali bro. Cuman menurut lu gimana nih soal si Nino nih? Kita bahas personalnya aja dulu, si Nino. Dari yang gue lihat ya, yang kayak tadi setelah dia putus, dia masih tetap ingin berbuat baik ke si siapa? Kania. Ya oke sih, dia cowok yang apa ya? Istilahnya bertanggung jawab walaupun sudah tidak ada tanggung jawab, harusnya bener gak sih? Iya sih, bukan tanggung jawabnya dia juga sih. Udah bukan tanggung jawabnya dia, tapi dia masih pengen apa ya, memperbaiki si Kania gitu. Iya. Ya oke sih kalau kata gue buat si Nino. Kalau menurut lu gimana? Terbilang cukup cowok yang baik sih, walaupun naif. Naifnya kenapa? Nah, naif tuh jadi gimana ya? Dia kayaknya terlalu termakan sama film sih. Maksudnya di film kan orang berjuang baik gitu kan, tapi berjuang try hard, endingnya bagus, tapi tidak seindah pada kenyataannya kan. Tidak seindah film gitu ya. Iya. Dia mungkin mencoba untuk try to be a hero tapi gagal gitu aja sih. Iya sih. Oke, terus pendapat lu tentang si Kania gimana nih? Kalau Kania tuh yang gua lihat dia sebenarnya cewek polos sih, tapi agak-agak polos-polos gimana ya? Soalnya dia kayak bisa manfaatin orang juga sih yang gua lihat. Oh iya sih. Satu sisi kan dia meskipun dia terpengaruh oleh si senior itu, tapi satu sisi dia juga memanfaatkan senior itu dong. Iya sih. Secara tidak langsung. Jadi gimana si Kania menurut lu? Ya dibilang polos tapi nggak polos sih sebenarnya, gimana ya?
polos biatit ya. Enggak. Jangan kasar dong, jangan Oke. kasar dong. Kan disensor. Jangan kasar dong. Polos tapi perlu diarahkan sih sebenarnya dia. Iya sih. Perlu pengarahan yang ekstra sih. Oke. Ya menurut gue sih si Kania ya itu tadi kan gue bilangnya dia tuh awalnya polos ya. Gue pikir. Gue lu pikir. Terus Ya tapi bisa juga gitu ya. Mungkin ya karena emang awalnya polos. Terus ditambah ada kedatangan si senior itu. Ya mungkin ya karena dikasih perhatian ya. dia jadi nyaman ya. Iya jadi nyaman jadinya Nyaman. ya udah. Dia Bye Nino. Bye Nino. Sabar ya Nino, aduh. Gitu. Kasian banget. Terus soal senior nih. Lu jangan kasar juga sih kalau senior. Gue nggak kasar, tenang. Iya. Gimana kalau senior? Kalau senior tuh dia mainnya cukup rapi dengan apa yang dia keluarkan skillnya ya ke si Kania. Gue juga nggak tahu ya spesifiknya skillnya kayak gimana sampai si Kania tuh nurut gitu kan sama dia. Gila banget sih, dari anak SMA bisa nurut sama om-om gitu kan. Ngeri sih. Ya cuman ya jahat juga sih seniornya. Bukannya ngebantuin malah ngebat gitu. Sih. Udah jelas sih si seniornya tuh bukan orang bukan orang yang baik gitu. Harusnya ya sebagai senior udah berkeluarga juga. Iya. Harusnya mikir tentang tentang keluarganya, gimana perasaan keluarganya kalau sampai ketahuan tuh hubungan mereka berdua. Ya udahlah, gua no comment sih sama si senior itu. Anjir. Oke, kita masuk ke saran untuk Nino nih. Kalau kata lu Bram, saran buat Nino? Menurut gue ya lebih baik sih si Nino nggak usah ngejar-ngejar lagi atau terlalu berharap lagi sama si Kania nih. Karena ya bisa dibilang sulit ya saingan dengan senior dengan pengalaman dan materi yang berlimpah nih. Apalagi kondisi si Nino ini yang minim pengalaman dengan kisah cinta pertamanya ini. Berat ya. Sulit sih menurut saya. Starter pack-nya berat banget sih. Iya. Menurut lo gimana? Kalau kata gue sih, kalau misalkan emang si Nino masih mau memperjuangkan perasaannya, ya udah, mending dia jaga jarak dulu untuk sementara, tapi tetap memantau. Nah, nanti ketika ada kesempatan, mungkin dia masih bisa mencoba untuk menyadarkan si Kania itu. Cuman ini benar-benar bikin sakit hati sih endingnya. Tapi kalau memang dia masih pengen ngotot dengan perasaannya dia, ya udah, just do it. Walaupun masih bisa dibilang udah nggak ada tanggung jawab lah ya. Iya, sebenarnya udah nggak ada tanggung jawab lagi sih si Nino terhadap si Kania. Iya sih. Kasihan juga ya kalau ya bisa dibilang ya udahlah, hidup lu urus sendiri gitu. Sebenarnya tapi ya kayaknya si Nino tuh masih pengen terus berjuang sih. Makanya dia masih mempertahankan perasaannya kan sampai akhir. Oke guys, gitu aja. Sampai di sini episode pertama dari podcast Good Listener. Thank you banget udah dengerin podcast kita. Dan buat teman-teman yang mau cerita, bisa langsung DM ke IG kita di @limway28 atau @bramsmile17. Oh ya guys, cerita cinta Nino ini belum berakhir sampai di sini. Jadi tetap stay tune ya minggu depan di podcast Good Listener. Obrolan santai tapi berisi. Jangan lupa like, Share dan subscribe channel Good Listener dan good night.